Baik, Salam. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka marilah kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang memurah dan makasih, tibalah saatnya kami anak-anak-Mu mau membaca firman-Mu dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Namun sebelumnya itu Tuhan, kosongkanlah hati batin kami masing-masing, biarlah firman yang kami baca dan kami akan renungkan jangan lalu daripada kami, tapi kami boleh dapat melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Salam. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 124 ayat yang ke-7. Di bawah perikop, terpujilah penolong Israel. Ayat yang ke-7, jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Demikian jauh firman Tuhan. Yang dikatakan adalah berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Salam. Baik, tema yang saya angkat bagi kita pada saat ini adalah bersikap dewasa saat dalam masalah. Teman-teman dan Bapak dosen yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, masalah apapun yang sedang kita alami pasti mendatangkan kebaikan jika kita mampu melihat dan memandangnya dari sudut pandang yang benar, jika kita mampu meresponinya dengan sikap hati yang benar pula. Sebesar apapun masalah yang kita alami saat ini, pasti ada pelajaran berharga yang kita dapatkan. Baik, teman-teman dan Bapak dosen yang terkasih, jika kita menyikapi masalah sebagai pembelajaran hidup dan bagian dari proses pendewasaan iman, maka kita percaya bahwa hal-hal yang baik pasti terjadi dalam hidup kita. Tak perlu kita takut, kecewa, dan marah kepada Tuhan jika sedang berada dalam masalah. Jika Tuhan izinkan masalah kita alami, percayalah Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kita. Teman-teman dan Bapak dosen yang terkasih, tak banyak orang Kristen mampu menyikapi masalah dari sudut pandang yang benar. Kebanyakan memberikan respon negatif terhadap masalah yang dialaminya. Ada masalah sedikit saja mereka langsung mengeluh, mengomel, mengerek-ngerek, bersangut-sangut, tersinggung, marah, tak mau dinasihati, tak mau tegur, lalu monggok ke gereja dan monggok dari pelayanan. Bukankah ini menunjukkan bahwa kita ini masih berlaku seperti kanak-kanak alias tidak dewasa mandiri, tidak dewasa rohani. Nah, menjadi tua secara fisik adalah pasti bagi semua orang, tetapi menjadi dewasa rohani itu akibat kita mau berproses. Salah satu prosesnya adalah melalui masalah. Melalui masalah yang ada, sesungguhnya Tuhan sedang mengiring kita untuk mendekat kepadanya. Kalau mau jujur, tidak sedikit orang Kristen yang ngotot pergi ke gereja karena mereka sedang mengalami pergumulan hidup, masalah yang berat. Dari situlah kita sadar bahwa sesungguhnya kekuatan dan kemampuan kita sangat terbatas. Karena itu kita sadar bahwa
Sesungguhnya kekuatan dan kemampuan kita sangat terbatas, karena itu kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Teman-teman dan Bapak dosen yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui masalah kita diajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan belajar memegang teguh janji firman Tuhan. Janji manusia mudah sekali tidak ditepati dan terselet. Nah, tetapi janji Tuhan adalah ya dan amin. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Matius pasal 24 ayat 35. Jangan berpaku pada masalah atau situasi, sebab kita ini adalah karena percaya Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita di setiap masalah yang kita hadapi. Demikian firman Tuhan. Amin.